apakah sudah benar-benar bingung? Jadi dana yang terbatas ini harus dipisah-pisah gimana? Sampai muncul wacana belalang ini kan makanan nggak lazim. Betul. Nah, jadi kan ini program apa kalau seperti ini? Jadi program makan bergizi gratis ini cuma upaya pemenuhan janji politiknya dulu. Ngasih makan betul. Hanya demi janji politik yang sebetulnya kalau saya yakinnya gini lah. Iki duitnya wis entek. Jangan-jangan ini menjadi alat sandera untuk kancah politik tahun 2009. Nah, ketemu lagi. Gongsi pacai. Gongsi pacai. Makanya hujan terus. Oh iya ini, waduh. Hujan macet terus. lagi, di mana-mana macet ini. Dari Semarang saya kemarin macet, ini mau ke Tawangmangu macet, ini Memang nyaman ini. hari besar kayak gini itu membuat banyak berkah. Nah, iya. Banyak rezeki. Tapi makanan berlimpah ruah. Berlimpah, betul. Mana-mana banyak makanan. Tapi dengan beberapa hari ini libur, ada yang agak kecewa, ada yang gelo. Iki mesti ada yang kecewa loh. Ada. Jangan tuh tiap hari ada yang kecewanya Ada. apa? Kali ini apa? Yang kecewa itu murid-murid, siswa-siswa yang nggak dapat makan bergizi gratis. MBG. Iya. Ya. Kecewanya 2 hari dia nggak dapat. Ya. Nah, ini uangnya kemana ya? Nggak apa? Ya disimpan. Disimpan. Disimpan untuk penambahan menu. Oh, bukan. Harusnya. Bukan untuk keuntungan para pengusaha itu. Itu nanti. Tadi ada ini gimana? Ini menurut MBG ini berapa? Tapi yang jelas gini, saya tuh kemarin kan baca berita di beberapa medsos sama di portal-portal berita itu katanya Badan Gizi Nasional itu mewacanakan, jadi apa tuh? belum diterapkan, tapi mewacanakan bahwa belalang dan ulat sagu itu bakal jadi alternatif protein Loh, untuk makan bergizi gratis. daun kelor aja kemarin belum loh. Kan tambah lucu ini. Iki gimana maksud saya? Wah, Ya jangan aneh-aneh gitu loh pemerintah sekarang ini. Lah ini gimana Ini kira-kira nih kenapa? Maksudnya apakah sudah benar-benar bingung? Jadi dana yang terbatas ini harus dipisah-pisah gimana? Sampai muncul wacana belalang ini kan makanan nggak lazim. Betul. Ini Nah, kemarin kan nggak bagaimana gimana ini enaknya ini? kalau menurut saya gini, Kak, sebelum ada wacana serangga itu mungkin bukan hanya belalang loh, Pak. Serangga itu bisa laron. Tambah nawur. Iya. Di luar negeri itu kalau jengking aja bisa itu serangga itu. Dan kalau yang ulat sagu itu memang makanan pokok bagi wilayah-wilayah tertentu seperti di Papua dan terus mungkin beberapa tempat Ambon itu. Tapi dulu sebelum ada muncul wacana pengganti gizi ulat sagu dan serangga ini, dulu kan pernah pengganti susu itu daun kelor gitu. Nah, ini yang saya pikirkan, kenapa pejabat-pejabat yang akan melaksanakan programnya Pak Prabowo ini dengan mengganti atau mewacanakan hal-hal yang tidak masuk akal itu. Nggak lazim. Tidak lazim itu. Tidak sepatutnya. Nah, ini saya jadi berpikir, ini hanya program makan bergizi gratis itu hanya ingin pemenuhan gizi saja atau hanya kasih makan. Ini saya jadi bertanya-tanya nih. Jangan-jangan program makan bergizi gratis itu hanya program pemerintah untuk mengganti sarapan atau makan yang disiapkan oleh orang tua diambil alih oleh negara. Hanya itu aja. Nah, jadi kan ini program apa kalau seperti ini? Jadi manfaatnya gini, di mana? Gitu? Kalau menurut saya gini, makanya kan saya sepakat Pak Began tadi bilang, program makan bergizi gratis ini cuma upaya pemenuhan janji politiknya dulu. Oh ngasih iya, makan, betul. Mungkin janji politiknya Pak Prabowo. Atau memang untuk memenuhi gizi. Ada dua hal. Ya, ada dua hal. Kalau menurut saya gini, memang kalau secara saintis, secara ilmu, kayak belalang, ulat sagu itu mengandung protein yang tinggi, memang. Ya. Kalau secara gizi memang betul. Bagus. Lalu
beberapa daerah itu juga makan itu tertentu. Contohnya gini, kalau kita mau ada daerah-daerah yang proteinnya pakai telur ya telur, ada yang ayam, atau ikan. Daerah pesisir pantai-pantai itu ikan. Terus ada yang ini tadi belalang, terus ulat sagu. Memang iya. Tapi yang saya pikir gini loh, hanya demi janji politik yang sebetulnya kalau saya yakinnya gini lah. Iki duitnya wis entek iki. Malah justru nggak ada anggarannya. Nggak ada anggarannya sehingga dicari-carikan, gitu. Jadi memang kalau dilihat dari segi gizi mungkin iya bener oke, nggak apa-apa. Tapi kan nggak lazim. Tapi menurut Cak Den ini, program MBG itu kira-kira menurut Cak Den itu hanya program pemenuhan gizi aja kepada para siswa, atau itu hanya program kasih makan? Jadi menurut saya gini loh Pak. Gimana? Memang apa ya, diakui atau enggak, ini kan janji dari pemerintahan sekarang ini memberikan makanan gizi gratis. Berarti itu visi misi Prabowo waktu kampanye. Waktu kampanye, dan harus dilaksanakan. Direalisasikan. Karena itu janji politik. Makanya kalau pertanyaannya Pak Begawan tadi, apakah ini pemenuhan gizi atau ngasih makan saja? Menurut saya, ya cuma terbatas ngasih makan aja. Kenapa? Ngasih makan saja. Iya, kenapa? Karena memang dari segi pemenuhan gizi ya seperti saya bilang tadi, kalau dari segi saintis memang belalang atau ulat sagu itu secara protein diteliti itu memang tinggi. Tapi ya mosok ya lazim tuh anak-anak dikasih belalang ya kan, ulat sagu yang bentuknya sudah lucu atau gila nih. Ini saya aja membayangkan aja berdiri bulu kuduk kok. Gini maksudnya gini. Untuk daerah-daerah tertentu, makanan seperti itu memang lazim, memang sering dikonsumsi anak-anak. Tapi kan kita bicara Indonesia ini. Otomatis kalau semua hal supaya asal ada makanan gratisnya aja itu langsung dimasukkan, otomatis kan ya nggak bijaksana toh Pak. Jadi pertanyaan lagi Cak Den ini, sebenarnya visi misi Pak Prabowo yang menelurkan program makan bergizi gratis itu jadi tujuan intinya itu apa? Yang paling substansial dari makan bergizi gratis itu sebenarnya apa itu? Menurut saya? Iya, menurut jenengan. Menurut saya cuma pemenuhan janji politik. Jadi sebetulnya jadi tidak ada tujuan. Kalau memenuhi makan bergizi gratis itu untuk menjaga stunting dulu. Ya, menjaga stunting supaya tidak berkembang atau mungkin membuat anak-anak gizinya cukup. Yang tidak sarapan di rumah bisa sarapan di sekolah dan sebagainya. Jadi menurut Cak Den hanya pemenuhan janji politik saja. Janji politik. Ciloko ini. Karena ya cuma gini loh. Parameternya saya gampang sih. Anggaran yang harusnya satu orang 15.000, tiba-tiba dari 10.000. Itu padahal bersih sampai ke lokasi. Jadi kan tahu sendiri ada biaya pengiriman, biaya macam-macam kan. Dan terus sampai masyarakat ini, sampai anak-anak ini 7.000 paling. Dan itu cukup seberapa lah, kita rasional aja lah. Kalau memang bukan janji politik apalagi udah. Kalau janji politik oke lah silahkan, karena memang itu janji politik aja dan kenyataannya memang sudah berjalan. Iya, harus dipenuhi memang. Ini jangan-jangan loh statement atau wacana yang digulirkan oleh Badan Gizi Nasional. Dulu pernah ada ke daun kelor, sekarang serangga dan ulat sagu. Ini jangan-jangan. Sebentar, jangan lupa susu ikan. Karena ada susu ikan. Iya ini. Oke, aneh-aneh lah Pak. Ini jangan-jangan loh, ini jangan-jangan anggaran ini mulai berkurang, atau memang tidak terpenuhi, atau jangan-jangan anggaran sudah nggak ada, atau jangan-jangan malah ada anggaran dipotong. Nah, maka kemarin itu kan terjadi beberapa statement juga bahwa anggaran makan bergizi gratis itu akan diambilkan dari dana BOS, lalu mengurangi anggaran perjalanan dinas, kata Pak Prabowo. Dana zakat juga loh Pak. Ada yang zakat, gitu. Ada juga yang sangat lucu lagi, minta sumbangan dari masyarakat untuk pemenuhan makan bergizi gratis. Ngapain disumbangkan? Nah, udah kasihkan anaknya dari rumah kan sudah sama aja itu. Ini kan semakin menunjukkan kalau saya melihatnya. Ini adalah apa ini yang terjadi fenomena masyarakat pemerintah apa tentang makan bergizi gratis? Ini tuh kayak langkah panik ya. Karena menurut saya bahwa pemerintah sekarang itu ada dua. Saya curiganya ada dua. Satu, dua apa itu? Maksudnya dua latar belakang.
Oh, satu, gitu. Satu adalah memang Pak Prabowo atau pemerintahan sekarang untuk menjalankan ini sudah yakin bahwa ini nggak mungkin cukup duitnya. Dia sudah tahu sebenarnya. Sebenarnya sudah tahu. Tapi karena janji politik tadi. Iya. Dicari-carikan gimana caranya supaya bisa menutup. Dipaksa-paksakan. Yang kedua itu gini. Kita kan selama ini tahu Pak Prabowo lagi roadshow tuh. Keluar mana-mana. negeri. Ya mungkin dia mempromosikan dia punya ini agar ada bantuan seperti kemarin Jepang atau apa-apa akan membantu. Iya. Membantu itu dikasih sumbangan atau cuma kasih tangan? Dana hibah mungkin ya. Dana hibah atau tangan saya tahu. Pikiran saya yang kedua ini yang bahaya. Ini kayak jebakan Batman ini. Iya. Oh. Iya, maksudnya kan? Jebakan Batman? Ya kalau misalkan dapat banyak lalu kemudian dikorupsinya juga banyak kan tambah. Jadi memang anggaran makan bergizi gratis di MBG ini memang gampang dikorupsi. Dari cara pendistribusiannya, juga cara penyajiannya itu sangat mudah dikorupsi karena harga itu kan bisa dipermainkan. Nah, kalau saya jadi ingat ini, sepertinya yang dimaksud jebakan Batman Cak Den ini, karena anggaran MBG ini mudah dikorupsi. Ini jangan-jangan Jangan-jangan loh ya. Jangan-jangan lagi. Ini remblong ini kan perlu penuh dengan kecurigaan ya. Memang kita ini orangnya ini kita ini orangnya waspada. Jangan-jangan loh ya. Jangan-jangan ini menjadi alat sandera untuk kancah politik tahun 2009, 2029 ya. Pembahasan 5 tahun. Karena begini. Iya. Cak Den ingat nggak anggaran untuk kepala desa? Dana desa maksud saya. Iya. Yang satu desa itu bisa mendapatkan 1 sampai 1,4 miliar. Itu muncul ketika Jokowi itu memerintah pada tahun 2019. Maka digelontorkan dana desa itu ke seluruh Indonesia ini. Yang periode keduanya ya? Periode kedua. Dan ternyata 2024 kemarin banyak kepala desa yang tersandera dengan kasus-kasus korupsi anggaran desa dan penyalahgunaan. Nah, ini apakah ini akan diulangi lagi gitu loh? Ini gaya-gaya lama memang. Ini gaya-gaya yang dimaksud jebakan Batman mungkin ya ini. Dan nanti kasus-kasus korupsi yang muncul di makan bergizi gratis mungkin bisa saja dipakai untuk menyandera lawan politik, atau mungkin bisa menggunakan kekuatan-kekuatan yang mereka pada tersandera itu memenangkan calon-calon tertentu gitu. Tapi ya masuk akal sih. Saya sepakat ya, maksudnya Pak Begawan itu bagian dari strategi lah. Strategi lama yang dipakai lagi. Betul. Tapi kalau saya malah kalau jenengan ngomong nakal-nakal gini, ya tak nakal sisa dia kan. Nah, otak kita ini selalu otak curiga. Atau jangan-jangan malah ini adalah pengalihan isu ya. Nah, ini sujon. Jangan-jangan karena gini, kan ini akhir-akhir ini kan jagat maya. Isu-isu ini kan berkembang bahwa Pak Mulyono atau Pak Jokowi ini kan sedang disangka atau mungkin terlibat dalam pagar. Ini masuk akal. Pagar laut itu kan masalah tanah, masalah macam-macam. Jadi menurut Cak Den, ini pengalihan isu aja. Isu-isu masalah apa yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional bahwa ulat sagu, belalang dan serangga itu bisa menjadi alternatif pemenuhan gizi itu hanya sebagai pengalihan isu bahwa ada kasus yang besar yang sedang ditangani oleh pemerintahan Pak Prabowo. Dan itu mungkin yang buat isu itu siapa ini? Ya kan polanya kan selalu begini, Pak. Begitu ada kasus besar yang tersangkut ini, tiba-tiba muncul kasus yang lain. Saya tuh kadang-kadang gini, wah orang Indonesia itu gampang banget ya diombang-ambingkan. Ini harusnya fokus ke sini. Dialihkan ke sini. Ini karena memang bangsa Indonesia kita itu dalam SDM IQ-nya itu ya masih rendah itu karena gampang diombang-ambingkan oleh isu-isu yang berkembang. Ya kita manu aja.
Bilang sama netizen aja. Netizen aja ya. Iya. Kita tanya gitu. Iya, kira-kira ini gitu. para netizen itu ungkapan atau statement dari Badan Gizi Nasional yang ingin mengganti pemenuhan gizi bagi makan bergizi gratis di beberapa daerah itu dengan serangga dan ulat sagu, kira-kira seperti apa? Apa yang mau dikatakan oleh netizen nanti akan kita bahas. Apakah itu pengalihan isu kasus besar yang melibatkan Pak Jokowi? Atau memang anggarannya sudah habis? Atau satu lagi, apa? Jebakan Batman. Jebakan Batman. Tolong ya, tulis di komentar. Nanti akan kita bahas lagi. Jangan lupa subscribe. Oke. Oke. Ya.